Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kebetulan saya buat videonya pagi hari. Jadi yang nonton pagi-pagi, saya ucapkan selamat pagi. Yang nonton siang, selamat siang. Yang nontonnya sore, selamat sore. Yang nontonnya malam, selamat malam. Dan yang nontonnya dini hari, selamat dini hari. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tetap berdoa, tetap berolahraga, rajin cuci tangan, dan kemudian jangan lupa social distancing. Ya, jaga jarak. Teman-teman sekalian, kemarin pagi ketika saya bangun tidur, ya, sekitar jam berapa ini? Jam 9.54 ini saya bangun tidur. Bangunnya jam 9 lah kira-kira, bukan 9.54 ya. Jam 9 kira-kira saya bangun. Setelah sholat subuh kemarin memang saya tidur lagi karena memang ngantuk banget. Nah, tapi hari ini saya nggak tidur lagi habis sholat subuh ya. Eh, Waktu lagi santai-santai sambil ngopi, duduk gitu ya di teras, lalu tiba-tiba ada yang menghubungi saya, katanya, "Assalamualaikum," gitu ya. Kemudian saya jawab, "Waalaikumsalam." Lalu dia mengucapkan terima kasih. "Makasih Bang, pelan-pelan lihat YouTube mengurai puzzle. Alhamdulillah meskipun spend masih belum seperti Bang Syaiha." Nah, ini maksudnya adalah beliau, ini saya nggak kenal ya orangnya, maksudnya belum pernah ketemu, kemudian nama aslinya pun saya nggak tahu gitu ya. Beliau itu ada di grup bisnis online, grup WhatsApp bisnis online saya, dan kemudian beliau pelan-pelan ngeliat atau nonton video yang ada di YouTube saya, dan ternyata video-video saya itu mengurai puzzle atau menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini mungkin dia bingung gitu ya. Kok begini, kok begitu, dan sebagainya. Nah, kemudian dia bilang, "Alhamdulillah, meskipun spend masih belum seperti Bang Syaiha." Maksudnya adalah, beliau ini sudah ngiklan di Facebook ya, sudah bayar Facebook untuk mendatangkan traffic berbayar. Beliau sudah ngiklan di Facebook tapi spend masih belum banyak gitu. Nah gitu, tapi alhamdulillah gitu ya. Goalnya saya di 4 titik closing Bang, alhamdulillah pelan-pelan. Artinya sudah ada closing yang semakin hari semakin baik gitu ya. Nah kemudian saya bilang kan di sini nontonnya tanpa skip biar pemahamannya bulat. Nah ini penting sekali teman-teman ya. Nah ini adalah testimoni dari orang yang tidak saya kenal tentang manfaat video yang ada di YouTube saya. Jadi teman-teman, ini adalah YouTube saya ya. Teman-teman bisa ke sini, dan di sini sudah ada, sekarang sih udah ada 7 video ya yang baru tentang Facebook Ad. Video pertama itu pas ini ada 24 menit ya. Ini 6 hari lalu diupload, ada 24 menit tentang menjelaskan tentang fanpage. Ya, 24 menit. Kemudian yang kedua 19-an menit itu tentang testimoni peserta pelatihan yang dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan 108 juta untung bersih ya. Lalu video berikutnya 24 menit tentang iklan kalau pas lebaran hidup atau mati. Nah, 23 menit video berikutnya tentang stok barang atau dropship. Lalu 30 menit berikutnya tentang Facebook Ad ya. Bagus ya, bagus atau enggak nih iklan yang begini gitu ya. Ada yang nanya soalnya kemarin, nanyain tentang apakah iklannya bagus atau tidak. Lalu 20 menit video berikutnya tentang saya membahas iklan. Di sini juga saya bahas tentang kalau nggak salah itu tentang pixel sedikit gitu lah ya. Pokoknya ditonton saja. Lalu yang terakhir 2 hari yang lalu itu 30 menitan tentang ada yang bilang katanya dia sudah ngiklan di Facebook tapi kok yang pesan tetap sedikit saja. Nah ini adalah video-video terbaru, 7 video yang menurut saya membahasnya itu secara menyeluruh gitu ya, secara menyeluruh walaupun acak-acakan gitu ya. Walaupun acak-acakan misalkan tiba-tiba ngomong sana, tiba-tiba ngomong ke sini gitu. Tapi kalau teman-teman menontonnya satu persatu ya, saran saya adalah teman-teman itu tonton semuanya satu persatu dan jangan di skip. Oke? Jangan di skip. Kalau ngerasa bahwa ini panjang banget, itu teman-teman bisa cepetin ya. Bisa cepetin, misalkan kecepatan videonya naikin jadi 1,5 gitu. Biar saya ngomongnya lebih cepat. Atau kalau misalkan masih terlalu lambat juga dengan kecepatan 1,5 kali, naikin jadi 2 kali. Contoh nih ya. Nah, misalkan nih, Nama gua Kenneth kalau William. iklan boleh di Gua skip pemain silakan. Saya iniin aja di sini nih ya caranya.
Ini saya skip aja iklannya, nggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini ada gear, di sini kan ada kecepatan pemutaran. Nah, di sini naikin aja kecepatannya misalkan jadi 1,5 kali atau berapa gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nonton videonya dan dapat ilmunya lebih banyak, saran saya itu tadi, ditonton semuanya satu persatu, kemudian dipahami, ya. Jangan jadi orang yang kalau pas belajar itu di skip-skip gitu. Ya, ini kesalahan pebisnis online pemula. Satu, males belajar. Nah, males belajar itu contohnya ya tadi. Kalau pas lagi nonton video, ada materi tentang bisnis online, tentang tutorial yang mungkin dia sebenarnya butuh, tapi males mempelajarinya gitu loh. Ya, kalaupun ditonton di skip-skip gitu, ngerasa bahwa sudah pinter, udah ngerti gua lah gitu ya. Nggak gitu teman-teman. Dalam Islam itu Imam Syafi'i pernah bilang gini loh. Imam Syafi'i itu pernah bilang, saya lupa redaksinya ya. Artinya adalah aku selalu mendengarkan. Saya lupa lah ininya. Intinya gini. Imam Syafi'i pernah bilang bahwa beliau itu selalu mendengarkan materi, ilmu, tausiah atau apapun itu seakan-akan beliau baru pertama kali mendengarkan. Walaupun mungkin dia sudah mendengarkan 1.000 kali. Tapi ketika ada orang lain yang menyampaikannya, ya, walaupun ilmu itu sudah dia dengar berkali-kali, Imam Syafi'i itu tetap duduk tenang, mendengarkan dan memperhatikan. Nah, itulah hebatnya beliau ya. Nah, kita kadang-kadang baru dengar sekali 2 kali aja ketika dia menyampaikan kita ngerasa bahwa itu lagi gitu. Seharusnya kalau misalkan ada ilmu yang disampaikan, walaupun ya kalau ada ilmu yang disampaikan, walau sudah dengar berkali-kali, maka dengarkan saja seperti kita baru pertama kali tahu. Nah, gitu. Kira-kira seperti itulah. Termasuk ketika nonton video saya tadi ya. Kalau iklan skip saja nggak apa-apa lah. Silakan skip iklannya ya, nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman jangan skip videonya agar teman-teman itu pemahamannya bulat. Pemahamannya itu utuh gitu ya. Nah, itu yang sering ya. Ini saya jadinya ngebahas ini nih ya, nggak apa-apa ya. Oke, yang satu kesalahan pebisnis online pemula, satu males belajar. Yang kedua, kesalahannya adalah pengen cepet dapat hasil instan. Ya, artinya gini loh. Beberapa kali ketika saya sharing tentang Facebook Ads, kemudian ada yang mempraktekkan mengeluarkan biaya iklan untuk jualan. Ada yang kadang-kadang nanya gitu, Bang, iklan saya udah jalan bang, Alhamdulillah. Tapi kok belum ada yang pesan ya gitu ya. Dia bilang gitu, iklan saya sudah jalan. Iklan saya sudah jalan, tapi kok nggak ada yang pesan ya. Nah, dia nanya begitu. Lalu saya tanya balik dong, jalannya kapan ya? Lalu dia bilang, jalannya tadi bang, tadi pagi gitu ya. Dan dia nanya itu ke saya, itu masih baru siang hari gitu. Tadi pagi dia jalanin iklan, lalu siang hari dia udah nanya, kok belum ada yang pesan ya? Oke, saya tanya lagi, budget iklannya berapa ya sehari? Lalu budget iklannya dia bilang misalkan 50.000 gitu ya. Artinya kalau dia jalan pagi hari, ya kan, iklannya, lalu cuma 50.000 dan dia nanya ketika siang hari, mungkin spend iklan dia itu baru 10.000 maksimal gitu loh. Ya, dan 10.000 itu bisa jadi satu campaign, kemudian adsetnya banyak. Kalau adsetnya ada 3, berarti satu adset udah kena 3.000-an misalkan. Dan itu memang masih sangat sedikit gitu. Dan wajar kalau memang belum ada yang pesan gitu kan. Belum ada yang pesan. Nah, seperti itu. Jadi, kadang-kadang pengen cepet dapat hasil instan gitu ya. Padahal orang ketika ngeliat iklan kita itu kan nggak langsung beli, ya. Orang ketika ngelihat iklan kita itu nggak pertama kali ngelihat langsung beli, itu nggak. Ya misalkan gini. Misalkan teman-teman buka Facebook ya di beranda. Lalu pelan-pelan scroll, tiba-tiba ada yang bersponsor. Oke, ini bersponsor. Bugar terus.
susah tidur, menurunnya produktivitas dan hilangnya konsentrasi dan seterusnya. Lalu pas kita scroll gini, ada orang yang scroll begini itu tuh apa namanya, sekali doang tuh dia nggak beli. Ya, saya udah kena iklan ini berkali-kali dari sejak Ramadan kalau nggak salah. Kena terus dari awalnya belum ada komentar, sekarang sudah ada komentarnya gitu kan. Nah, iklan seperti ini ya, orang-orang yang kena iklan itu nggak ada yang satu kali kena iklan langsung beli, itu nggak ada teman-teman ya. Ya, karena apa? Karena seperti yang pernah saya bilang gitu loh. Di bisnis ya, apapun itu baik yang offline atau yang online, itu nggak ada yang ujuk-ujuk dapat hasil instan, tuh nggak ada. Nah, ini saya bahas aja di sini, saya ulangin. Jadi ketika seseorang sudah sampai pada tahap actionnya beli, itu dia sudah melewati beberapa tahapan di atasnya. Ya, contoh misalkan saya kena iklan nih pertama, jebret ini. Ini di otak saya, di alam bawah sadar saya belum sampai pada keputusan untuk beli atau tidak. Tapi saya pikir, wah ini ada ini nih ya, untuk ibaratnya biar tidur kita lebih berkualitas gitu kan. Mungkin saya baru sampai pada tahapan kesadaran. Sadar bahwa ada produk untuk itu. Kemudian ketika besok iklan ini muncul lagi ya, dan seterusnya muncul terus, barulah mungkin pada titik tertentu, entah seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, barulah sampai saya pada tahap pembelian ya. Nah, ini untuk sampai pembelian itu masih kesadaran, kemudian nanti penelusuran, kemudian evaluasi, peminatan, baru pembelian. Atau yang lebih simpelnya yang ini gitu ya. Jadi ketika iklan pertama kali muncul ke orang, itu biasanya baru tahapan adalah awareness, kesadaran merek atau kesadaran lah ya. Ini aware gitu ya. Dia baru aware bahwa ada produk ini. Baru kemudian nanti lama-lama dia tertarik, ya kan? Baru kemudian dia mempertimbangkan dan akhirnya dia beli. Yang sesimpel ini saja, ini ada 4 tahapan. Ada 3 tahapan sebelum sampai pada tahapan yang keempat dia memutuskan untuk beli atau tidak ya. Makanya gitu ya teman-teman, kalau teman-teman baru mulai Facebook Ad, jualan di bisnis online ya dengan Facebook advertising, ini nih harus dihilangkan gitu. Ya, harus dihilangkan. Pengen cepet dapat hasil instan tuh nggak ada gitu ya. Tetap ada prosesnya. Tetap ada prosesnya ya. Prosesnya itu misalkan mulai dari split test gitu ya. Setelah split test, nanti kita menemukan winning ads, baru kemudian scale up. Jadi kalau baru mulai biasanya kita masih split test. Split test tuh apa sih bang gitu ya? Baik, kita bahas pelan-pelan. Split test itu artinya adalah kita menguji konten iklan kita. Tujuannya mencari yang terbaik. Konten iklan, oke, kita akan ambil contoh ya. Kita buka di sini. Konten iklan itu, ya kalau saya bahas ini pertama ada nama fanpage ya paling atas. Baik ya. Saya ambilin contoh yang ini saja. Saya kecilin dulu biar muncul lengkap. Baik. Nah, konten iklan itu seperti ini teman-teman. Ya, semoga teman-teman memperhatikan dengan baik. 1, di sini ada nama fanpage. Oke. 1, konten iklan itu paling atas nama fanpage. 2, di sini ada yang ini, itu namanya teks iklan ya. Kedua, itu ada teks iklan. 3, ini ada gambar ya, gambar. Bang, kalau pakai video gimana? Kalau pakai video tetap pasti butuh gambar karena ada thumbnail yang harus kita masukkan di sini kan. Jadi nggak ujuk-ujuk video, tetap ada thumbnail. Jadi saya sebut di sini adalah gambar. Ya. Gambar iklan. Image atau bahasa Indonesia saja ya, gambar iklan. Yang keempat setelah gambar iklan itu di bawahnya itu ada klik di sini ya, klik di sini yang ini, itu namanya tampilan URL. Ini opsional ya, bisa diisi bisa tidak. Kalau di Facebook itu opsional, boleh diisi boleh tidak. Lalu yang berikutnya ini ada saatnya Anda tidur sepulas bayi. Ini namanya headline atau judul ya. Berikutnya ada headline,
headline atau judul. Nah, setelah headline atau judul di bawahnya ada ini namanya apa ya? Keterangan. Keterangan ya. Di paling bawah ini ada yang ini loh. Dengan pola makan yang teratur dan menyehatkan. Nah, itu keterangan. Nomor 6 itu ada keterangan. Nomor 7, kalau kita lihat iklan nomor 7 ini ada tombol selengkapnya ya. Selengkapnya itu tombol ini apa namanya? Ini namanya call to action. Tombol call to action ya. Nah, teman-teman, kita mau bahas split test sejenak. Jadi split test itu tadi saya ulangin, kita menguji konten iklan kita, mencari yang terbaik. Nah, konten iklan itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 6, 7. Baik. Urutannya, teman-teman, urutannya ya, kalau yang biasa saya lakukan, urutan split test. Urutan split test itu kita mulai dari kita split gambar iklan. Jadi teman-teman, kalau kita buat iklan, kita tuh nggak bisa cuma satu gambar doang. Oke ya, kita intip ini dulu, apakah dia satu gambar doang atau tidak. Kita masuk ke fanpage-nya, kemudian, nah ternyata kalau di sini banyak ya. Kita bisa langsung sini, ada di sini lihat selengkapnya, transparansi halaman, kita lihat selengkapnya. Nah, lalu di sini ada buka galeri iklan. Kita klik buka galeri iklan dari fanpage dia. Nanti ketahuan gitu, di fanpage ini ada berapa iklan yang jalan. Ternyata ada 1, 2 iklan dan gambarnya beda kan? Ada gambar yang seperti ini, ada gambar yang seperti ini. Gitu. Kemudian teksnya juga beda. Ini teksnya secara tradisional membantu meringankan susah tidur. BPOM sehingga aman dikonsumsi. Teks yang ini juga beda. Ya. Lalu judulnya pun beda kan? Ya, di sini pun judulnya beda. Tombolnya sama, selengkapnya. Nah, harusnya kalau yang biasa saya lakukan itu kalau mau split test, yang pertama yang kita split test adalah gambar iklan. Oke. Jadi gambar iklan itu kita buat minimal 3 variasi. Oke, jadi minimal 3 gambar iklan ya, 3 gambar iklan. Nah, ketika kita tes gambar iklan itu, mana gambar yang terbaik dari 3 variasi yang kita sediakan, maka yang lainnya harus sama. Gitu, misalkan nama fanpage-nya sama, teks iklannya sama, tapi nanti pas buat iklannya gambarnya yang kita bedakan. Jadi 3 iklan dengan gambar yang berbeda. Tampilan URL sama, headline sama, keterangan sama, tombol CTA sama. Ya, jadi hanya gambar yang berbeda. Kenapa hanya gambar yang berbeda? Yang lain sama, karena kita hanya akan menilai atau mencari gambar mana sih sebenarnya yang terbaik untuk audiens kita, gitu loh. Ya. Nanti ketika gambar sudah ketemu, misalkan dari gambar 1, 2, 3, yang paling banyak mendatangkan klik atau yang paling banyak mendapatkan pesanan adalah gambar 1. Oke, berarti kita, ini contoh ya, contoh saja. Misalkan dari split test ini dapat gambar 1. Gambar 2 dan gambar 3 itu hasilnya nggak begitu bagus. Setelah dapat gambar 1, maka split test yang berikutnya yang harus kita uji ya. Yang harus kita uji berikutnya setelah itu adalah teks iklan. Nah, ini juga sama, minimal 3 variasi. Jadi buat teks iklannya itu 3. Nah, pada tahapan ini ya, yang berbeda hanya teks iklan. Semuanya sama. Ya, gambar iklannya pakai yang mana, Bang? Pakai gambar 1. Karena kita sudah dapat gambar 1 adalah gambar yang terbaik. Maka pada tahapan yang berikutnya, gambar 1 yang kita pakai. Gambar 1 kita pakai, kemudian teks iklannya 3 berbeda. Jadi gambarnya sama tapi teksnya berbeda. Ya, agar kita tahu teks mana yang paling baik, gitu loh. Teks mana yang paling mendatangkan konsumen untuk datang ke toko kita. Ya. Nah, nanti misalkan ini yang terpilih adalah dari kita jalanin iklan selama misalkan 1 hari, atau ketika sudah menjangkau 1.000 atau 2.000 orang, kita hentikan setiap iklannya, kita lihat, kita evaluasi datanya, ternyata teks iklan 2 yang dapat. Oke, berarti sekarang sudah dapat kombinasinya. Ya, sudah dapat kombinasinya. Yang terbaik adalah pakai gambar 1 dan pakai teks yang kedua.
Oke, yang selanjutnya yang kita lakukan setelah gambar dan teks iklan, yang kita lakukan adalah headline. Ya, headline-nya. Nah, yang berikutnya yang kita lakukan pakai headline. Yang kita tes berikutnya adalah setelah gambar, iklan, teks iklan, lalu headline. Ya, headline itu pun sama, minimal 3 variasi lah ya. Jangan cuma satu, tapi 3. Nah, ketika kita menguji headline, maka kita pakai gambar 1 dan teks 2. Tapi yang beda cuma headline-nya, ya, atau judulnya. Judulnya saja yang berbeda, yang lainnya sama semua. Pakai gambar yang gambar 1, pakai teks yang 2, headline-nya kita buat 3 variasi. Mungkin misalkan headline pertama, belanja aman, bisa COD, bayar di rumah. Yang kedua, produk sudah BPOM. Yang ketiga, apalagi ya, beli 2 gratis 1 atau beli 3 gratis 5 gitu ya. Nah, pakai headline yang seperti itu gitu loh. Nanti kita akan dapat data lagi ya. Misalkan dari sini ketemulah ya headline yang terbaik adalah headline 1 misalkan. Nah, dari sini akhirnya kita oke, ternyata yang disukai konsumen adalah gambar 1, teks 2, headline 1 gitu. Oke ya. Setelahnya yang berikutnya, yang kita uji berikutnya adalah tombol CTA-nya ya. Tombol CTA itu macam-macam ya. Kalau yang tadi itu yang dicontoh tadi kan selengkapnya ya. Bisa juga ada yang beli sekarang, pesan sekarang, booking sekarang. Nah, ini tombol ini macam-macam. Jadi teman-teman bisa cek aja nanti ketika buat iklan, tombol CTA-nya itu macam-macam teman-teman. Jadi kita harus uji juga yang mana sih yang paling mendatangkan traffic atau yang paling mendatangkan pesanan gitu tuh yang mana. Pakai tombol yang selengkapnya atau tombol beli sekarang atau tombol pesan sekarang atau booking sekarang. Nah, ini juga harus diuji ya. Diuji dulu mana yang paling penting gitu. Yang paling bagus yang mana. Nah, beginilah urutan split test yang biasa saya lakukan. Ya, bahkan kadang-kadang cukup 3 ini saja sebenarnya ya. Gambar iklan, teks iklan, headline udah cukup, nggak apa-apa. Tombol CTA kan nggak begitu di sini nih, tombol CTA itu di sini tidak begitu menyita perhatian orang. Yang paling penting, yang paling menyita perhatian orang adalah gambar. Ya kan? Gambar, kemudian teks, lalu headline. Nah, itulah. Kalau teman-teman bisa mendapatkan 3 ini, gambar iklan terbaik, teks iklan terbaik, dan headline terbaik, maka disitulah yang disebut dengan winning ads. Oke. Winning ads atau iklan terbaik ya. Nah, setelah mendapatkan iklan terbaik, maka kemudian tahap berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah scale up. Oke, scale up itu artinya adalah bisa naikin budgetnya agar pesanannya lebih banyak, atau bisa banyakin campaign-nya, banyakin iklannya. Dengan misalkan campaign 1 cuma 100.000, campaign 2 100.000, campaign 3 100.000 ya. Ujung-ujungnya memang budgetnya naik, tapi campaign-nya tidak hanya satu ya. Bisa saja campaign-nya satu budgetnya yang dinaikin, atau campaign-nya banyak dengan budget yang kecil walaupun ujung-ujungnya budgetnya naik juga kan. Nah, seperti ini teman-teman. Urutannya ya, urutan ketika kita mau mendapatkan winning ads. Nah, kemudian teman-teman, kalau bisa, ini kan minimal 3. Jadi, split test ini terus dilakukan. Split test ini terus dilakukan. Misalkan sudah dapat gambar 1, kita coba lagi. Hari berikutnya kita coba lagi dengan gambar iklan berbeda, ya kan? Kita buat gambar iklan yang beda dari sebelumnya, kita buat lagi, kita tes lagi, tes lagi, tes lagi. Harapan saya, harapan kita, winning ads itu kalau bisa dapat 3 lah ya. Dapat 3 iklan terbaik ya kan, terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Misalkan kita ngujinya 10 gambar gitu ya, teksnya juga 10 teks, headline-nya 10 headline. Dari sekian banyak itu dapatlah 3 iklan terbaik. Nah, 3 iklan terbaik inilah yang kemudian kita scale up. Oke. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang saya bilang bahwa sebagian besar pemain Facebook Ads atau pebisnis online pemula itu pengen banget dapat hasil yang instan. Dia nggak tahu bahwa untuk dapat iklan terbaik itu teman-teman harus lakukan split test dulu gitu ya. Split test, ketika dapat split test, winning ads-nya dapat, barulah mulai scale up ya. Nah gitu teman-teman. Nah, split test ini wajib nggak bang? Ya wajib nggak wajib ya, wajib nggak wajib gitu loh. Kalau mau langsung iklan gitu ya silahkan gitu ya.
Nah, kalau mau dimulai apa namanya dengan langkah yang benar ya berarti split test dulu. Ya, bahkan ini split test ini ada yang ketinggalan nih. Split test itu juga harus menguji eh, sales page ya atau landing page atau website. Nah, ini juga harus diuji sebenarnya ya. Jadi selain ini kayak saya tambahin setelah dapat semuanya, misalkan dapat semuanya gitu ya. Lalu yang harus diuji berikutnya adalah webnya ya atau landing page. Nah, ini harus diuji. Misalkan buat minimal 3 variasi. Ya. Nah, maksudnya gini loh teman-teman. Jadi, kalau kita buat website, nah saya ambil contoh gini ya. Yang inilah ya. Misalkan saya buka nih iklannya. Setelah dibuka, ternyata iklannya begini nih. Nah, inilah yang saya bilang ini adalah sales page atau landing page atau website ya. Di sini pixelnya ada 6. Oke, pixelnya ada 6. Lalu kemudian, nah seperti inilah dia. Nah gitu ya, nggak terlalu panjang. Secara tradisional, oke, gejala-gejala susah tidur. Kemudian di sini ada herbal yang dia tawarkan, lalu di sini ada testimoni gitu kan. Kemudian di sini ada klik di sini untuk langsung chat ke admin. Nah, teman-teman sekalian, nah ini yang disebut dengan landing page atau website. Kalau teman-teman mau bener, maka buat websitenya untuk satu produk itu dibuat 3 variasi. Ini variasi pertama, buat variasi kedua, buat variasi ketiga. Lalu kemudian diuji tuh. Ya, diuji websitenya. Misalkan iklan yang pertama pakai landing page 1, pakai landing page 2, pakai landing page 3. Semuanya sama, yang beda cuman landing page-nya. Kita uji dong landing page mana yang terbaik. Nah, gitu loh. Nanti kemudian setelah itu dapat misalkan yang terbaik adalah landing page 2 gitu ya. Maka nanti dari sini barulah teman-teman iklannya benar-benar winning banget nih kalau misalkan teman-teman melakukan ini gitu ya. Oh, ternyata landing page ini yang paling bagus gitu. Nah, kalau yang seperti ini, mungkin kan kita nganggapnya, nggak terlalu nggak terlalu menarik. Orang pun tidak tergerak untuk beli kalau cuma begini. Nah, coba buat lagi landing page yang berikutnya gitu loh. Nah, itulah yang disebut dengan split test. Nah, sekali lagi, pebisnis online pemula biasanya pengen cepet dapat hasil instan. Ya, udahlah males belajar, pengen dapat hasilnya instan. Nah, itulah masalahnya. Padahal untuk dapat winning ads, untuk dapat iklan terbaik itu tahapannya cukup lumayan panjang. Nah, ya itu 2 kesalahan pebisnis online pemula. Lalu yang ketiga apa kesalahannya? Ya banyak ya sebenarnya ya. Kesalahan pebisnis online pemula itu malas belajar, split test, pengen cepat dapat hasil instan. Kemudian tidak bisa ngatur keuangan gitu ya. Terus sudah itu ya macam-macam lah ya. Teman-teman sih kalau misalkan mau cari kesalahan pebisnis online pemula banyak di ini ya. Tapi saya nggak bahas itulah. Tadi saya bahas juga berawal dari apa? Dari testimoni ya. Teman-teman kalau misalkan mau cari kesalahan pebisnis online pemula ya banyak di sini. Ya. Dan saya nggak mau bahas semuanya, jadi saya bahas 2 tadi saja sudah cukup lah ya kan. Misalkan kalau yang ini 7 kesalahan fatal pebisnis online tuh asal action, ikut-ikutan, gampang percaya, ingin cepat, banyak gaya ya kan, mudah hutang, buta finansial. Ini kalau nggak salah yang dari Dewa ya. Nah ini juga nih, asal action tuh artinya ya kalau ya tadi tuh males belajar sehingga actionnya tuh asal-asalan gitu ya. Atau ikut-ikutan tuh juga gitulah. Dia kayaknya bisa deh ikut-ikutan deh gitu kan. Nah apalagi misalkan ya banyaklah teman-teman bisa cari di sini. Nah itu yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Paling penting adalah jangan males belajar dan jangan pengen cepat hasilnya ya. Artinya nikmati saja dulu gitu loh. Nikmati saja dulu. Misalkan bulan pertama nih boncos ya kan, boncos berapa? Iklanku 10 juta bang, boncos 1 juta. Udahlah aku berhenti. Nah jangan gitu ya. Mindsetnya harus bener ya.
Kesalahan pebisnis online juga itu salah mindset. Nah, ini salah mindset ini gini teman-teman. Dulu ketika saya pertama kali mulai bisnis online, itu saya iklan 6 juta, balik 5 juta. Artinya minus 1 juta. Oke, anggaplah gini lah ya. Waktu itu saya modal 6 juta, balik 5 juta, minus 1 juta. Mindset saya itu bisa jadi pertama, awalnya saya gini loh, wah saya rugi. Nah, kalau mindsetnya seperti ini, wah saya rugi, ya. Kemudian yang terjadi apa? Kalau mindsetnya begini, yang terjadi adalah kita nggak ngelanjutin. Ah, udahlah, kayaknya aku nggak punya bakat nih di Facebook Ad. Kayaknya aku nggak punya bakat nih di bisnis online, berhenti deh, gitu ya. Itu kalau mindsetnya, wah saya rugi. Kalau mindsetnya adalah, alhamdulillah, gitu ya. Baru pertama nyoba, udah bisa balik 5 juta. Kurang 1 juta sih, tapi ya anggap saja uang belajar. Nah gitu. Nah, kalau mindsetnya yang kedua, maka kita nggak ngerasa bahwa 1 juta yang hilang ini kerugian, tapi 1 juta yang hilang ini kita anggap sebagai SPP untuk sekolah, uang untuk belajar gitu. Dan yang inilah yang saya lakukan waktu itu. Jadi awalnya saya sempat berpikir, wah kayaknya saya rugi nih gitu ya. Tapi kemudian saya berkumpul dengan orang-orang yang benar, kemudian mereka bilang, ih keren dong lu, baru mulai pertama ngiklan nih bulan pertama, cuma minus 1 juta, ya. Kalau lu ngiklan 6 juta, minusnya 6 juta, berarti lu nggak belajar gitu. Tapi lu ngiklan di bulan pertama, ngeluarin 6 juta, balik 5 juta, berarti ada pembelajaran yang lu dapet, ada insight yang lu dapet gitu. Anggap aja uang 1 juta ini uang belajar gitu. Kata mereka begitu, dan kemudian saya lanjutin bulan kedua, sampai sekarang saya nggak pernah boncos. Mudah-mudahan nanti saya bahas kenapa saya nggak pernah boncos selama 5 tahun ngiklan ya. Stay tune di channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.